Dakwah keliling TVRI. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya pemirsa dakwah keliling dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Alhamdulillah di episode kali ini kami hadir dari Sembawa dengan tema kita hari ini yaitu lisan membawa petaka. Mungkin pemirsa yang ada di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di majelis taklim siang hari ini sering mendengarkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati dan lain sebagainya. Atas itu nanti akan disampaikan tentunya oleh dua ustadz kita, Ustadz Lukman Hakim SUD dan juga Ustadz Yai Syakbani SPDI. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama mendengarkan tentunya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Maisyarah, Sarjana Agama. Kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Ibu-ibu semua semangat? Semangat?
Dakwah keliling TVRI penuh barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tentunya tausiah dari Ustadz. Yang pertama akan memberikan materi Ustadz Yai Sa'bani, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Ustadz, silakan berdiri bersama saya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon tomat di samping sumur. Saya doakan semoga yang menjawab salam Ustadz tadi, yang semangat semoga dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa anzala ar-rahmata ala qulubil muttaqin. Wa anzalal hidayata ala qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Syukur, kalau kata Rasulullah, ni'matani maghbunun kasirun minan nas. Ada dua nikmat Allah yang sering kita lupakan, sering kita lalaikan. Nikmat apa? Yang pertama nikmat as-sihah, kesehatan, dan yang kedua nikmatul faragh, nikmat kesempatan. Alhamdulillah ibu-ibu sudah pakai yang baju putih, ada yang pakai baju warna hijau, ya macam-macam. Alhamdulillah kita semuanya hadir dalam kondisi sehat. Dan Allah kasih kesempatan kepada kita bisa bersilaturahim di aula KUA Kecamatan Sembawa, dan ini semuanya atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ya. Makin cepat lebih bagus dari panjang bertele daripada panjang bertele. Sepakat? Sepakat. Tapi masih semangat insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan ini adalah petaka berawal dari lisan. Loh Ustadz, petaka bahasanya ya begitu menakutkan sepertinya. Karena memang buktinya ibu-ibu, kita melihat kondisi saat ini ibu-ibu ya. Kita berkata dari dalam hati nurani kita. Kadang banyak terjadi perselisihan ya. Terjadi antara orang tua dengan anak, pertikaian orang tua dengan anak. Berawal dari apa? Dari lisan. Kadang juga terjadi dalam keluarga, terjadi perceraian juga berawal dari lisan. Dan juga di generasi muda saat ini juga banyak sekali ya, di Jakarta misalnya, kalau di sini kita kate ya nggak ada. Di sini nggak ada. Di Jakarta itu banyak sekali kayak taruhan segala macamnya ya, antara SMA 1 dengan SMA berapa begitu di Jakarta, itu berawal dari lisan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang disampaikan Rasulullah SAW, ya Ali, wahai Ali, kata Ali radhiyallahu, ya Ali, kata Nabi Muhammad, antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Ya Ali, antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Wahai Ali, jagalah kemudian anggota tubuh diantaranya adalah kepala dan sekitarnya. Itu dari Rasulullah menyampaikan pesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kenapa yang dipesankan adalah ra'sa wa mawa'a, kepala dan sekitarnya? Karena itu tadi kata Ustadz, kita punya yang namanya al-fammu, mulut. Ini ada lidah, lidahnya kecil ya, tapi luar biasa efeknya kalau kemudian kita salah berkata,
itu bisa menimbulkan petakanya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menyampaikan di kesempatan yang lain, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang selamat itu adalah yang bisa menjaga lisannya dan senantiasa juga bisa menjaga memfungsikan kedua tangannya. Ibu-ibu ini pada semangat ngaji ini alhamdulillah meminimalisir kita mengucapkan atau berkata-kata yang tidak baik. Karena menurut survei Bapak Ibu ya, perempuan dengan laki-laki ini berbeda. Kalau perempuan ini pandai sekali berbicara, bisa sampai 200.000 kata dalam sehari. Wah, benar apa benar? Betul apa benar? Betul, ya alhamdulillah. Ngaku Pak Haji, Pak Kiai. Kalau yang laki-laki biasanya itu sedikit berbicara ya. Maka kenapa Ustadz ya seperti itu? Memang sudah kodratnya seperti itu. Tapi ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntung ibu-ibu. Allah kasih kita sebagai wanita 200.000 perkata dalam sehari. Kalau diarahkan untuk kebaikan, insya Allah akan bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau misalnya kita sebagai muslim yang sejati, baiknya kata Rasulullah apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Maka banyak-banyaklah kemudian ibu-ibu sudah dikasih modal 200.000 kata per hari, maka arahkan untuk pertama zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada menggunjing, ghibah, itu kan penyakitnya lisan ya. Ghibah, mengumpat gitu itu sama. Ngumpat kalau kupat tahu enak Bapak Ibu ya. Kupat tahu di Ustadz di Singaparna di Mangunreja itu enak kupat tahunya. Tapi kalau mengumpat, nah itu enak tapi berdosa. Sepakat? Sepakat. Berdosa mengumpat enak. Wah gini ini si ibu ini seperti itu segala macamnya. Tapi ternyata itu adalah dosa yang sangat besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, jirahatus sinan lahul ti'a wala yaltamu ma jarahal lisan. Kata Rasulullah, ketika lisan ini berkata, itu bisa menyakiti hati sampai kemudian tidak sembuh hati kita. Tapi kalau misalnya kita kena duri di jalan, atau misalnya kita kena tombak begitu ya, sampai berdarah, sampai luka, tapi bisa kemudian disembuhkan. Tapi yang namanya lisan, kalau sudah salah berkata, Ustadz yakin itu kadang suka tidak sembuh, ngedumel rasanya itu di hati. Diomongin seperti ini, nggak enak gitu ya, sampai ke bawah, sampai ke akhir hayat itu sudah tidak, masih ada dalam hati. Tapi kalau kena duri, disembuhin, insya Allah sembuh. Maka Ustadz mau nanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Bapak, enakan dipukul atau enakan dicaci maki? Wah, enak dipukul. Kalau Ustadz nggak enak dua-duanya. Ya, tapi kalau memang milih enakan dipukul ya ternyata. Karena apa? Kembali tadi, kalau misalnya kita kaitannya dengan hati, dicaci maki, itu nggak enak sampai di hati, itu terus nggak enak. Tapi kalau dipukul saat itulah sampai kemudian akhirnya lupa lagi, nggak sakit tadinya, selanjutnya tidak sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ini surah 50, surat Qaf ayat 18 sampai 19. Kalau di rumah bisa ditadabburi surat Qaf surat yang ke-50 ayat 18 sampai 19. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid waja'at sakaratul mautu bil haqq dzalika ma kuntum minhu tahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa menjaga apa yang kita utarakan, itu harus senantiasa dijaga. Karena apa? Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Raqibun atid, yaitu malaikat raqib atid.
Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah Ustadz ya. Ini kisah di Jazirah Arab. Kenal dengan Abdurrahman As-Sudais? Kenal. Kalau sebelum azan itu suka diputar ya, Abdurrahman As-Sudais dengan khas suaranya. Ternyata ini punya kenangan masa kecil, sama seperti anak-anak kita. Jadi ada kisah, Abdurrahman As-Sudais ini waktu kecil itu bermain bersama teman-temannya. Orang tuanya ini pada hari itu lagi persiapan untuk menghidangkan makanan mau kehadiran tamu besar. Jadi tamu yang agung, kalau kita bupati mungkinnya gubernur atau ibu camat ya datang. Maka disiapkanlah hidangan, kalau di sana roti ya, roti yang bagus yang memang untuk yang terbaik rotinya, masih anget-anget belum bisa ditutup. Jadi semuanya dihidangin di depan, di tengah rumah itu. Sudais kecil ini, ya Abdurrahman As-Sudais kecil ini berlari-lari dari luar rumah masuk ke dalam rumah menggenggam pasir bersama kawannya. Oh, namanya anak ya, nggak ada mikir apa. Disempurlah pasir ini kena kepada makanan yang sudah dihidangkan baru aja hangat-hangat. No, roti semuanya. Sampai ayam sop daging itu masuk, ada bola pluk masuk. Kira-kira ibu-ibu gimana lah rasanya kalau kita? Ngomel pasti kan? Ngoceh kalau bahasa kita. Ngomel, ngoceh kita pasti. Ibunya Sudais juga sama, ngomel. Cuma cara ngomelnya luar biasa, ibu-ibu lihat, dengar cara ngomelnya. Idhab anta, pergilah kamu Sudais gitu ya. Ja'alakallahu imaman fi haramain. Jadilah kamu sebagai imam di Masjidil Haram. Itu ngomelnya. Kalau kita nggak tahu Ustadz ngomelnya bagaimana lah ya. Ini ngomelnya berkualitas ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa kemudian? Omelan ini menjadi doa dan akhirnya As-Sudais jadi menjadi imam masjid di Masjidil Haram sama Masjid An-Nabawi. Nah ibu-ibu, kualitas ngomel kita harus seperti itu. Kadang kita berbicara ngomel, itu kan sama tuh, riba dan yang lainnya itu bagian dari petaka lisan ini. Jangan sampai kemudian sebaliknya, ada juga kisah yang berbeda. Di Jazirah Arab juga ada anak kecil usia 4 tahun. Anak ini bermain di rumahnya, ada pot bunga yang indah dan sangat mahal ibu-ibu. Namanya anak ya, main nyenggol bunga itu. Mungkin harganya miliaran ya, mungkin. Pak, prak, pecah. Akhirnya ibunya mengatakan ngomelnya seperti ini. Ya Rob, katanya kan, ini pot bunga ini tahu nggak kamu, harganya miliaran. Semoga engkau terpecah tubuhmu seperti halnya pot bunga ini. Masya Allah, na'udzubillahi min dalik. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Beberapa tahun kemudian, usianya sudah sekitar 25 tahunan. Dia diajak ayahnya untuk mengunjungi proyek pembangunan perusahaannya. Kebetulan pengusaha ya. Ayahnya menyuruh anak ini untuk kemudian melihat ke sebelah kiri. Dia melihat ke sebelah kanannya ayahnya. Yang sebelah kiri ini ternyata itu adalah gedung yang masih dalam renovasi. Apa yang terjadi? Qadarullah, runtuhan yang lagi direnovasi itu runtuh menimpa anak yang ini yang sudah jadi dewasa, yang omelan tadi ibunya, sampai berkeping-keping itu badannya. Dan akhirnya ibunya sampai menangis terisak-isak, dia mengatakan, ya Allah, ini dosa saya dari omelan ini ternyata diaminkan oleh para malaikat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua kasus ini menjadikan penjelasan kepada kita bahwa kata-kata adalah doa. Kita harus pandai kemudian menjaga lisan kita. Berawal dari keluarga saja, mendidik anak juga, mari kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, lebih lemak kalau kita ada ustadz kadang ngisi anak, ada orang tua nitipin anak ngaji, Ustadz nitip ya anak saya ngaji, nakal anak saya ini Ustadz gitu. Ustadz kadang suka luruskan, maaf ibu, enggak nakal, insya Allah dia soleh, dia baik,
dia pintar, dia punya potensi untuk bisa ngaji. Nah kayak gitu, ganti kalimat-kalimat yang sekiranya enggak bagus, kita ganti dengan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu omelan. Yang kedua, ada juga yang terkait dengan bahaya lisan ini adalah kita berkata sesuatu yang tidak bermanfaat. Kadang kita sering berbicara tidak sesuai dengan manfaat yang ada. Padahal Rasulullah mengingatkan yang tadi Ustaz sampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau muslim yang sejati itu adalah yang senantiasa menggunakan waktunya itu, berbicara itu sesuai dengan apa yang akan dibicarakan yang baik, ya, yang memberikan manfaat kepada yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahaya lisan juga adalah ghibah. Ya, ghibah itu menjelekan orang lain, ya. Kadang ini lemak nih ngomong, ngobrol tuh senang, enak gitu ya. Tapi ternyata luar biasa dosanya yang namanya ghibah. Yang tadi dibacakan oleh qori kita Ibu Maisarah, ya, itu terkait dengan bahayanya ghibah di surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Seperti halnya memakan daging saudaranya. Naudzubillahi min dzalik. Ibu-ibu kalau sudah tahu bahaya begitu, kira-kira mau gak ghibah? Enggak. Mau gak ngumpat? Mau gak ngumpat tahu? Oh mau. Beneran ibu-ibu nggak mau? Beneran? Beneran apa beneran? Nggak mau, soalnya sekarang kan lagi di majelis taklim, Ustaz. Ya mudah-mudahan istiqomah di luar mudah-mudahan majelis taklim tetap terngiang ya. Kalau lagi di rumah wallahu a'lam gitu ya. Tapi insya Allah saya husnuzan bila ibu-ibu di sini akan menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi ya. Ibu-ibu masih semangat semuanya? Selanjutnya kami persilakan untuk duduk dan kami persilakan tentunya untuk Ustadz Lukman Hakim Mesudi. Ustadz Lukman akan memberikan solusi, tips bagaimana bisa istiqomah di dalam melakukan dan juga menjaga lisan. Semangat Bu ya. Daun salam bungkus tomat. Jawab salam, insya Allah tidak kalah dengan Ustadz Haji Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita yang alhamdulillah ada berapa Bu? 3 penyakit oleh lisan. Bener Bu? 3. Sekarang mau obatnya berapa Iko? Ya kalau penyakitnya 3 obatnya 10, mabuk Bu. Kita ini ibu-ibu sekalian, mohon maaf kadang tidak marah, tidak apa-apa, ngumpul lah dengan tetangga pagi-pagi nak berangkat mantang. Mulai yang di sana kedutan. Maka tip agar lisan ini tidak mudah membicarakan orang lain, tidak mudah berkata-kata buruk, tidak mudah untuk menyakiti orang lain. 1, ingat-ingat Bu, tulis. 1, jangan berbicara kalau tidak ada kepentingan. Ojo ngomong nek ora penting. Jangan berbicara tanpa ada dasar. Mohon maaf, ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, Allah akan meridhoi 3 hal, membenci 3 hal. Yang salah satu dibenci itu adalah Allah yakra'u lakum kil wakol. Allah tidak suka kalau orang makan kikil dan kol. Kikil itu apa Bu? Kil itu begini Bu, kata Imam Nawawi, kita suka menampung cerita-cerita orang lain. Si A ngomong, oh iya, tampung, oh iya. Kemudian kalau diceritakan kepada orang lain. Nah kebiasaan seperti ini yang menyulut omongan selalu tidak baik kepada orang. Yang ini dibenci oleh Allah Subhanahu. Maka kalau tak ada sumber yang jelas, tidak ada manfaat,
tidak ada faedah, lebih baik kata Rasulullah, kalau benar-benar imanmu pingin sempurna, kalau ngomong yang baik falyakul khairon, kalau tak pacak ngomong baik diam. Ya, sebab apa? Mulutmu surgamu, mulutmu juga nerakamu. Satu, itu Bu ya. Sering tidak demikian. Mentang-mentang sudah akrab, datang bercerita kepada kita. Si A, I, A, U, A, I, A, U. Padahal kita tak tahu nyatanya seperti apa. Iya. Kemarin itu juga bahaya. Maka rem. Mak mano Pak itu datang cerita ndak ditanggapi. Mak mano ditanggapi. Mak mano ditanggapi. Silakan dengarkan telinga kanan keluar dari telinga. Jangan masuk di berbahaya. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Ustadz Lukman, silakan dengan obat yang lainnya. Obat yang kedua. Nah, tadi alhamdulillah sudah dibantu oleh qari'ah kita. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Hei orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhi oleh kalian semuanya. Apa? Katsiran minadh-dhann, banyak berprasangka. Diakui atau tidak ibu-ibu sekalian, ketika mata melihat sesuatu tapi tak tahu nyatanya, ada orang datang kasih kabar kita sebenarnya seperti apa kita tak tahu. Kemudian ada berita, iya, langsung dijawab, padahal tidak tahu. Apa penyebab apa? Ketika semuanya ini masuk ke sini, sedangkan kita tidak punya penyaring yang betul-betul, akan timbul yang namanya prasangka. Kalau kita sering punya prasangka, pasti akan jatuh kepada prasangka yang tidak baik. Oleh karena diingatkan, inna ba'dadh-dhanni ism, kebanyakan prasangka pasti buruk, dosa. Iya Bu, kadang-kadang begini Bu, si A ngomong begini, si A, U, A, I, A, U tadi, apa jawab Ibu? Nah kan, laku sangkoke. Benar tidak Bu? Padahal kita tak tahu yang sebenarnya tidak seluruh hal buruk yang sampai kepada kita sebenarnya orang itu buruk. Ada kalanya ibu-ibu sekalian, hal buruk yang sampai kepada kita itu adalah uji iman kita. Allah menguji iman kita. Kalau memang tak sanggup untuk menerima itu tadi, masuk ke tangan, keluar dari telinga kiri, maka ketika ada orang kasih kabar yang sifatnya membicarakan keburukan orang lain, jangan kamu tambahkan, nah laku sangko kenian. Jadi jauhkan yang namanya berprasangka. Yang ketiga, biar pendek, ini yang paling berat Bu, paling berat. Banyak-banyak doakan orang lain, tapi jangan buruk. Ini doakan buruk. Ngapo? Contoh begini. Kita ini kalau tinggal di pinggir jalan Bu ya, motor bertemping dia nyampak. Lantaklah kau, modiar kau. Insya Allah. Bukan innalillah, lantaklah kau. Benar Bu?
Ngapo pegal hati gitu. Nah, doa yang paling sulit ketika kita sakit hati, doanya doa baik. Ya Bu, maka obat agar mulut ini terbiasa menjadi terjaga dari omongan yang tidak baik, biasakan mendoakan orang lain dengan doa yang baik, sekalipun orang itu nyakit ke. Ayo kita ajak pada masa lalu. Bagaimana Rasulullah ketika berdakwah di Makkah, seperti apa penyakitnya? Yang dilempar tai lah, yang dikatoi, dituduh tukang sihir, sampai yang namanya Gunung Uhud marah Bu. Datang kepada Rasul, ya Rasul, wong-wong itu kurang ajar kabeh. Seluruhnya kurang ajar. Orang diajak benar dak galak. Izinkan saya Rasul nak kutimpo wong-wong itu. Apa kata Rasul? Jangan. Jangan. Malaikat pun demikian. Kata malaikat datang, ya Rasul izinkan nak kutumpas orang-orang musyrik Mekah itu. Diajak baik tak nak. Apa kata Rasul? Jangan, mereka kaumku yang tidak mengerti. Betapa begitu Rasul tiap hari disakiti, keluarganya terancam, jiwanya terancam, sampai dibuatkan jebakan supaya dia tewas di jalan. Apa kata Rasul doanya kepada Allah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Maka kalau ada orang ngomong nyakiti kita Bu, ibu sekalian, doakan ya Allah. Hari itu ibu tidak bisa doa, malam bersujud, ambil wudhu sujud, ya Allah, tadi siang si Pulana, si B, si A ngocei aku, sakit hatiku ya Allah, berikan dia keturunan yang banyak, rezeki yang banyak, lakinya ganteng, kawin lagi. Doanya yang baik seperti tadi dikasahkan. Ini yang paling berat, yaitu apa? Doa ketika kita disakiti ibu-ibu sekalian itu sangat manjur. Maka janganlah berdoa yang buruk-buruk. Kenapa? Setiap keburukan yang kita minta itu persangkaan kita kepada Allah pasti kembali kepada kita. Ini. Maka doa yang baik, membiasakan doa yang baik itu akan menimbulkan kasih sayang, ketentraman. Tak usah diladeni. Jangan kau balas orang ngatai, timbul ngatai pula, sama baik namanya itu. Orang ngatokan kita jelek, yang hal yang buruk, doakan yang baik. Kisah lain Imam As-Sakandari. Ini Bu, seorang ahli sufi. Cara dia menundukkan agar orang lain berhenti ngomong buruk, menjadi cinta kasih, menjadi hal-hal yang baik. Galak ngaji. Suatu ketika Imam As-Sakandari ini lewat bersama santri-santrinya. Jalan-jalan ke pasar. Biasa di pasar kan di bucu ada muda-mudi nongkrong. Kreng sambil bergitaran Bu, maksudnya Bu. Penyanyilah di bucu itu lanang betino. Lewatlah Kiai Sakandari dengan muridnya. Berjubah kayak aku lah Bu, kira-kira. Bersorban, muridnya santri-santrinya melaku berjalannya. Dikatoi Bu. Nah, inilah surga milik dia cuman seorang. Segala macam kata-kata buruk keluar. Muridnya ini, ya namanya anak muda, kau nyari balak kau, kutangani kau. Sama-sama muda Bu ya, sikoknya santri, sikoknya preman. Kutangani kau, preman-preman ini, preman pasar ini kau. Kata cuma jangan. Ay guru, kutangani kurang ajar ini. Jangan, dia itu hamba Allah yang tidak mengerti. Kita doakan saja, kalau emaknya guru ini, lah disakiti masih nak doa ke. Sudah jangan, tinggalkan. Sejenak kemudian ditinggalkan para pemuda preman ini. Sambil berdoa, Allahumma ifrahhum kama Allahumma frahhum fil akhirah kama farrahtahum fid dunya. Ya Allah, berikan kebahagiaan mereka di akhirat kelak seperti engkau berikan kebahagiaan di dunia. Lalu berjalan.
Kemana berjalannya? Berjalannya bersama iklan yang lewat. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Ibu, semuanya terus harus tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Tadi sudah disampaikan oleh dua penceramah, dua pentausiah kita, ya kan, banyak sekali, mulai dari bagaimana mengatasi agar masalah lisan ini bisa teratasi, ya kan. Permasalahannya sudah, obatnya juga sudah. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu ibu-ibu yang ada di sini, siapa duluan yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eka Kusmira dari Majelis Taklim Nurul Iman Desa Mainan. Yang ingin kami tanyakan, begini Ustadz, jikalau kita sudah terlanjur ngibahin orang, berprasangka buruk dengan orang, bagaimana Allah itu memberi ampunan kepada kita? Bagaimana caranya supaya kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Demikian. Kita tampung terlebih dahulu, selanjutnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Siddiq, asal dari SMK Karya Sembawa. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana kami ini kan anak muda senang bermain medsos. Kadang petaka bermula dari status WA, FB, dan lain-lain. Bagaimana memanage biar medsos menjadi sesuatu yang bermanfaat Ustadz? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka buat status di WhatsApp ya? Ya kan, statusnya blank hitam, cuma ada suara lagu doang gitu ya. Galau dong berarti. Terima kasih Ibu, subhanallah, luar biasa pertanyaannya ya. Jadi Ibu, kalau sudah terlanjur, Allah maha mengampuni apa yang kemudian sudah lalu. Tapi kemudian kita berubah. Yang namanya al-muhajir, orang hijrah itu adalah al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang berganti dari yang tadinya suka ngomongin orang menjadi tidak ngomongin orang. Yang tadinya tidak senang untuk mencela, yang senang mencela menjadi tidak mencela. Jadi perubahan itu harus ada. Cuma masalahnya Ibu, kalau masalah terkait dengan muamalah, kan ghibah itu terkait dengan orang ya. Kalau vertikal dengan Allah, kalau misalnya kita durhaka gitu ya sama orang tua, kemudian pembunuhan, ada proses pembunuhan dan yang lainnya, kemudian juga tidak pernah sholat gitu ya. Itu kan vertikal sama Allah. Maka 24 jam Allah non-stop untuk kemudian kita taubatan nasuha. Tobat yang sesungguhnya. Tapi kalau terkait dengan riba, ini adalah kaitannya tidak hanya dengan Allah tapi juga dengan manusia. Kita bertaubat tidak akan kemudian melakukannya lagi. Dan kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Maka ini intinya, mari kita luruskan saat ini fungsi lisan Ibu ya. Jadi kalau misalnya bahasa di mahfuzat ya, bahasa di kata-kata mutiara itu adalah man salim, kelisan itu yang selamat itu adalah min hifdzil lisan, yang senantiasa menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah bagaimana kemudian menjaga lisan dengan baik. Insya Allah Allah maha ghafurur rahim, maha pengampun juga maha apa? Maha penyayang. Insya Allah. Insya Allah Bu, terjawab Bu. Waduh berat banget nih dalam hatinya kan. Waduh harus minta maaf ke orangnya nih, gimana nih? Ayo lo. Itu PR tuh. PR nih. Harus memang harus seperti itu. Tapi itu wajib ya Ustadz ya, karena urusannya karena kaitannya hablum minan nas ya. Betul. Oke Ustadz, selanjutnya pertanyaan dari anak muda bernama Abu Bakar As-Siddiq.
Mantap, ini anak Mantap. muda pertanyaannya pasti milenial ya. Milenial, Ustaz. Sudah enggak milenial dia, Iya. zilenial ya. Zilenial. Kalau kita kolonial, Ustadz. Jadi terkait dengan kondisi kekinian, kalau dulu ya mulutmu adalah harimaumu, wah ya. Sekarang bisa apa? Tanganmu adalah harimaumu, ya. Karena apa? Karena kecanggihan teknologi, ya. Jadi kadang kita tadi update status yang menyakiti orang, set. Kemudian juga update di Facebook dan yang lainnya. Ini efeknya malah lebih besar. Maka sebenarnya Abu Bakar Siddiq ya, ada Abu Bakar Siddiq. Sebenarnya kalau sekiranya Facebook kemudian medsos itu dijadiin sesuatu yang bermanfaat, itu ajru amsu amthaliha. Kalau memang kebaikan itu Allah akan asyru amthaliha, akan dibalas dengan 10 kebaikan. Makanya fungsikan medsosnya untuk hal yang baik. Ya, jangan sampai kemudian medsos menjadi efek ya, timbul perpecahan, timbul permusuhan dan yang lainnya. Maka kembalikan ke fungsi awalnya. Begitu tadi lisan juga kan, lisan keceletot, luruskan ke fungsi awal lisan itu apa. Kemudian juga medsos sama, fungsikan medsos itu ke hal-hal yang kebaikan. Karena apa? Karena bisa menjadi tidak menjadi harimaumu tangannya, tapi menjadi keberkahan tersendiri dengan tangan. Coba kalau dengan medsos ada tausiah Abu Bakar ke temannya begitu ya. Sudahkah membaca Al-Quran dalam sehari 1 juz? Kan? Itu subhanallah. Jadi penuh 10 barokah. Betul, Bisa barokah. juga untuk jadi ladang tempat berjualan, Ustaz. Hai guys, gitu ya. Dan untuk ibu-ibu semua, ada yang ingin bertanya lagi? Banyak banget ya. Oke, mana dulu nih? Saya kemana dulu nih? Mana? Oh, ini dulu. Oke, nanti baru ke sini ya. Yang hijau satu perwakilan. Nanti saya ambil yang hitam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Yeni Agustina, Majelis Takim dari Hal Hidayah. Mau tanya nih Pak Ustadz, apa fungsi lisan sesungguhnya? Soalnya enak nian kalau kita lagi curhatan gitu Pak Ustadz. Oh, kelemahan ya. Kelemahan. Iya, kelemahan nama lagi curhat galak bablas Bu Iya. Oke, jadi fungsi lisan sesungguhnya seperti itu. Silakan perwakilan dari yang hijau satu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Narti dari Majelis Taklim Baitul Jannah PTPN 7 Unit Musilandas. Yang akan saya tanyakan Ustadz, zaman sekarang ini kan sekarang tuh besti-bestian. Besti, baik Besti Bu. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kita sudah tahu besti kita itu munafik. Oh. Ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk ica-icanya itu menjauhi? Perlahan-lahan kita tuh tidak berkawan lagi lah ya. Oke. Secara perlahan-lahan menjauh gitu, biar kita tidak termasuk ke dalam munafik juga gitu. Toksik ya Bu ya, pertemanannya ya. Iya, itu saja pertanyaannya. Saya Iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besti-bestian Ustadz. Silakan Ustadz. Ini bestiku mano ini? Iya, Besti. Yang pertama dulu Bu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali sikok tujuan ibadah menyembah Allah Subhanahu. Maka ibu-ibu seluruh anggota badan kita semuanya ini dengan segala macam fungsinya satu tujuan ibadah kepada Allah. Lisan mesti diperbanyak gunakan untuk ini kan ku ajak zikir terus, kalau ada sebulan sekali, ada 2 bulan sekali. Zikir akbar Pak Ustadz. Zikir akbar, siap Ustaz. Jadi rontok langitnya. Banyak untuk berzikir.
Ya Bu, kira-kira nak terucap yang telanjur ke omong yang buruk, astagfirullahaladzim, 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 sambil berbalik Bu ya maksudnya. Apa maksudnya? Yang tadi jangan diteruskan, tapi berbalik astagfirullahaladzim, banyak itu fungsi utama. Maka kalau lisan ini terbiasa zikir, maka segala macam ucapan yang dibiasakan Bu. Sampeyan kalau biasa ngerasani wong, tahu ngerasani Bu, membicarakan orang lain, nak mati masih nak ngatai orang lain. Nah iya, karena apa? Akhir mulut ini di saat kita di akhir hayat yang biasa disebut. Yang disebut barang lakinya, ya terus itu disebutnya. Maksudnya duitnya Bu. Tapi kalau biasa la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul, maka malam itu malaikat langit datang bawa kemul. Fungsi utama mengingat Allah Subhanahu. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sebut aku, kata Allah, aku akan nyebut kamu. Ingat aku pasti ingat kamu. Itu Allah yang sampean, aku cuma nyampaikan baik. Yang besti tadi, Besti Ustadz. jangan dijauhi Bu. Kalau kita menjauh, itu namanya qat'ur rahim, memutuskan persaudara. Tidak ada ceritanya Rasul mengajarkan orang-orang munafik yang ada di dalam sahabatnya itu Rasul menjauh, tidak. Tetapi bagaimana sikap kita? Memperkuat diri sendiri. Tahu ini ada tanda-tanda munafik, yo ojo dipeloi, jangan diikuti. Memperkuat ketika dia bicara sesuatu, masuk kuping kanan, keluar tapi jangan nyangkut di itu. Jangan dijauhi, berarti kita qat'ur rahim, memutus persaudara. Kita ini dituntut terus menjaga ukhuwah basyariah, menjaga perdamaian hubungan antara manusia. Jangankan dengan orang munafik, orang non muslim tak boleh kita jauhi. Ngapa Bu? Kita hidup ini butuh orang. Tapi hal yang buruk jangan dimasukkan ke dalam hati, tapi jaga diri agar tidak pelok-pelok terkena sifat munafik. Oke, baik, ya? insya Allah sudah terjawab Bu. Jadi bestinya jangan dijauhi Bu. Aduh, kasihan besti itu. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan yang di belakang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jumiem dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Rejodadi. Halo Ibu Jumiem. Halo. Silakan Ibu. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, apa rambu-rambu agar kita bisa menjaga lisan kita? Rambu-rambu. Rambu-rambu buat kita semua, terutama ibu-ibu, untuk menjaga lisan. Oke. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti bukan lampu merah ya Bu. Kita kasih teman-teman kita yang ada di belakang, di luar, silakan satu pertanyaan. Baiklah, nama saya Ibu Sri Agustina dari Majelis Taklim dan Zikir Kecamatan Sembawa. Mau nanya Tat, sehubungan dengan dunia yang udah modern. Nah, di sini kebanyakan ibu-ibu ataupun remaja ataupun anak-anak berselfie lia di medsos. Gimana hukumnya selfie? Karena saya pernah dengar dengan salah satu ustadz, kalau selfie tidak ada tujuannya, hanya untuk memamerkan kecantikan, itu menjadi suatu dosa jariah. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Ibu. Selfie, bagaimana Ustadz hukumnya? Ibu-ibu, subhanallah, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Yang pertama rambu-rambu, sebenarnya sudah dibahas juga oleh Pak Kiai tadi ya. Yang pertama adalah kalamuhu hikmah.
berkalam, berbicara kita itu harus penuh dengan hikmah. Jadi kenapa kepala itu di atasnya adalah otak ya, di mulut di bawah otak kita. Berarti apa? Sebelum kita berkata maka berpikir dulu begitu. Maka disarankan tadi oleh Pak Kiai ya, pertama adalah kasratul zikr, memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kedua qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau lagi nesu, kesel dengan suami, nggak usah lah nyomel ya, atau marah dengan suami, tapi langsung aja berwudu, kemudian banyakin aja baca Al-Quran. Insya Allah itu malahan berkah. Dan yang ketiga adalah arahkan seluruh pembicaraan kita itu untuk al-haq, untuk kebaikan, ya. Karena Ustadz bilang tadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, meminimalisir hal-hal yang tidak bermanfaat, gitu. Mungkin itu ya, salah satu. Yang tadi selfie Ustadz, bagaimanakah hukum selfie bersama para besti-besti? Di Jakabaring lagi nongki gitu kan. Silakan Ustadz. Innamal a'malu binniyah, ya. Segala amal itu tergantung kepada niat kita, ya. Selfie-nya untuk dalam rangka memberikan informasi dakwah gitu ya, nggak apa-apa tuh ya. Nih saya lagi di majelis ta'lim gitu kan, mengajak agar kemudian mereka yang belum majelis ta'lim tertarik kan, itu juga bagus. Jangan sampai kemudian selfie-nya untuk hal-hal yang kurang pas gitu ya, nanti kemakan buaya. Soalnya Ustadz pernah lihat ada orang selfie begitu ya deket sungai gitu ya, ternyata dimakan oleh Mbah Buyut ya. Buaya. Nah hati-hati itu. Buaya sungai apa buaya darat Ustadz? Buaya sungai. Oh buaya sungai. Ya itu. Oke baik, sekali lagi terima kasih Ustadz Lukman, kemudian Ustadz Syabani sudah mencerahkan kita semua. Ibu-ibu sudah tercerahkan semuanya? Sudah mendapatkan ilmu pada hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa ibu-ibu sudah kurang lebih 60 menit kebersamaan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir di majelis ilmu sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu dari Ustadz Lukman dan juga Ustadz Sya'ban tadi bisa menjadi barokah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Hayul hadi